Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama marah juga nggak apa-apa. Awen shalom, shalom, shalom aleichem. Itu seluruh pejabat sudah dibayar NI semuanya, sudah disumpah. Sebentar lagi negara kita mau digulung, diganti dengan negara Islam. Bahkan ketika saya keluar dulu kan presiden di Indonesia kan Bu Megawati datang ke Al Zaitun, ini doktrinnya Ratu Balkis datang ke Kerajaan Sulaiman. Dan tadi sudah mengkonfirmasi dari Kementerian Agama. Sejatinya Kementerian Agama juga sudah pernah mengadakan penelitian. Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu disebut sebagai kerajaan Nabi Sulaiman dan mantan Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, didoktrin sebagai Ratu Balkis. Hal itu disampaikan oleh pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center, Ken Setiawan, dikutip SUMEKS.co dari kanal YouTube @HeriPras saat melakukan wawancara di salah satu televisi nasional Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Ken Setiawan mengatakan bahwa Presiden RI, Megawati Soekarno Putri, datang ke Ponpes Al Zaitun Indramayu dengan doktrin sebagai Ratu Balkis yang datang ke Kerajaan Sulaiman. Al Zaitun ini kan Kerajaan Sulaiman, jadi di doktrin kami itu Bu Mega menyerahkan tahtanya kepada Panji Gumilang, sebutnya. Menurut Ken, apa yang dilakukan di Ponpes Al Zaitun Indramayu ini selalu dikaitkan dengan dalil-dalil agama dan membawa ayat-ayat dari kitab suci. Makanya, pada saat masih bergabung dengan Ponpes Al Zaitun Indramayu, dirinya sempat meyakininya. Awalnya sempat ragu, tapi ya karena mereka selalu menyebut dalil dan kitab suci, akhirnya percaya, ungkapnya. Dalam video wawancara tersebut, Ken Setiawan juga mengungkapkan hal yang tidak terduga, yakni rencana besar dari pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang, yang ingin membangun negara Islam di Ponpes Al Zaitun. Jadi untuk merekrut satu orang masuk NII itu, caranya menggunakan 5 wanita cantik. Sebuah hoaks yang disugesti terus-menerus, ujung-ujungnya akan menjadi sebuah kebenaran, paparnya. Ken Setiawan juga mengatakan bahwa salat belum diwajibkan di Ponpes Al Zaitun, karena menganggap bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI itu masih Mekah. Hukumnya jahiliyah Pancasila Tauhid, jadi tidak ada salat 5 waktu itu. Salat itu dilakukan ketika ada tamu saja, biar orang tidak curiga, katanya lagi. Kalau berdasarkan doktrin yang ditanamkan oleh Syekh Panji Gumilang, bahwa salat tidak wajib karena Indonesia masih fase Mekah atau jahiliyah. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang menantang pihak-pihak yang menuding ada indikasi teroris di lembaga yang dipimpinnya. Hal ini disampaikan Panji Gumilang usai salat Jumat, sebagaimana video yang diunggah channel YouTube Al Zaitun Official, Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023. Hari ini semua menyebarkan api. Untuk lembaga pendidikan, tentunya yang melahap-lahap itu adalah manusia yang mau dijadikan api, kata Panji Gumilang. Ia mengatakan, api yang disebarkan itu menimbulkan fitnah kepada lembaga pendidikan. Katanya pusat teroris, pusat radikalis. Saudara-saudara, otak yang encer yang menggunakan logika ilahi, kan bisa menghitung, tandasnya. Ia meminta pihak yang menuduh lembaga pendidikan sesat, pusat teroris atau radikal untuk membuktikannya. Menurut Panji Gumilang, jika memang di Ponpes Al Zaitun ada benih-benih teroris, maka Densus 88 sudah mendatangi tempat tersebut. Densus, ukuran daripada teroris itu. Densus, mari akal sehat kita muhasabah. Sebelum Densus datang, adakah di lingkungan pendidikan ini teroris? No, kata Panji Gumilang berapi-api.
Dalam kesempatan tersebut Panji Gumilang menegaskan bahwa sampai kapanpun tidak bakal ada teroris di Ponpes Al Zaitun. Karena itu, ia meminta para santri dan wali santri untuk tidak terpengaruh dengan tudingan terhadap terorisme tersebut. Catat, sejarah akan mengatakan, tidak ada tempat teroris, sebut dia. Bahkan Panji Gumilang mengajak muhasabah, di mana Densus 88 masuk dan menangkap teroris di lembaga yang selalu mengatakan halal haram dan lain-lain. Catat, sejarah tidak akan diam. Mana yang teroris, tukas Panji Gumilang. Lembaga yang disuruh untuk menjaga ketentraman, menuduh teroris menuduh sesat. Di dalamnya menyimpan teroris. Densus 88 itu buktinya. Mencokok, imbuhnya. Tidak hanya di pusat. Panji Gumilang juga menyatakan adanya penangkapan teroris di daerah. Lebih lanjut Panji Gumilang menyatakan akan menghadapi tuduhan terkait tudingan teroris. Sebab yang membuktikan ada atau tidaknya indikasi teroris itu adalah Densus 88. Bukan pihak-pihak yang ia sebut malah akan memperkeruh suasana. Syekh Panji Gumilang akan menghadapi semua tuduhan itu. Buktikan. Buktikan, pelajar sekalian, Syekh di depan. Jangan takut, karena Syekh ikut perintah Itakullah, ia kembali menegaskan. Lebih jauh Panji Gumilang mengungkap, karena hendak mengambil Ponpes Al Zaitun, maka ada pihak yang membuat fatwa bermacam-macam. Menurut dia, semua yang ditetapkan itu hanya kebohongan dan tidak laku. Terlebih, saat ini usia Ponpes Al Zaitun sudah mencapai 25 tahun dan sudah dewasa. Sementara, indikasi penyimpangan dan keterkaitan antara Ponpes Al Zaitun dengan NII Komandemen Wilayah IX ini sudah terungkap sejak 2002 lalu. Antara lain berdasar hasil penelitian tim khusus Majelis Ulama Indonesia yang bekerja selama 4 bulan dalam mengungkap indikasi penyimpangan di Ponpes tersebut. Salah satu hasilnya, NII Komandemen Wilayah IX adalah sebuah gerakan sempalan dari NII pimpinan Panji Gumilang alias Abdul Salam alias Prawoto. Kemudian terungkap penyimpangan dari penerapan syariat Islam pada organisasi NII Komandemen. Seperti keharusan untuk lebih mendahulukan ajaran NII dibandingkan dengan kewajiban salat. Hal tersebut juga dibenarkan dalam pengakuan Al-Haidar yang bergabung dengan NII Komandemen Wilayah pada tahun 1991 sampai tahun 1996 silam. Pengakuan Al-Haidar tertuang dalam buku Umar Abduh yang berjudul Membongkar Gerakan Sesat NII di Balik Pesantren Mewah Al Zaitun. Pada buku yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam tersebut, Al-Haidar menceritakan awal ia bergabung dengan NII. Termasuk ketika dirinya membayangkan bakal masuk ke dalam jajaran elit kelompok Abu Toto atau Panji Gumilang yang akhirnya memimpin Ponpes Al Zaitun. Konyolnya, saya pun terbawa sampai 5 tahun, dan sangat menikmati penyimpangannya yang sangat parah tersebut, pengakuan Al-Haidar pada buku tersebut. Al-Haidar juga mengungkapkan soal penerapan periodisasi hukum dan aturan yang bakal selalu terjadi pengulangan. Karena itu, jika dahulu masa Mekah belum terdapat kewajiban menjalankan salat ataupun meninggalkan minuman keras, saat ini masa itu terjadi kembali.